Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, di mana kami sepanjang hari Engkau pelihara dan saat ini boleh kembali di rumah kami bersama keluarga dan mendengar firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah dan biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga benar-benar apa yang menjadi kehendak-Mu dari diri kami, boleh kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 7 di ayat 25 sampai ayat 36. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 36, berfirmanlah Allah, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Tidak dapat datang ke tempat Yesus berada. Masih kental dalam ingatan saya ketika masih masa remaja, di mana tempat tinggal kos saya dekat dengan sebidang lahan kosong, di mana sering ada panggung pertunjukan opera budaya Batak. Ada banyak orang masuk menonton, terutama di malam panjang, yaitu malam di mana besoknya hari libur kerja. Mereka tertarik menonton dan bertemu langsung dengan para pemain atau pelakon cerita-cerita rakyat, serta mendengar langsung lagu-lagu budaya Batak dengan melihat alat-alat musiknya juga. Kadang-kadang mereka juga bisa bersalaman dengan pelakon cerita, dan kemudian setelah keluar usai pertunjukan, tampak wajah mereka ceria karena ada rasa senang, rasa puas. Sebenarnya saya pun adalah salah seorang penikmat cerita rakyat, suka dengar musik dan irama lagu Batak. Saya tidak bisa masuk pada saat-saat sudah ada tontonan tersebut karena saya tidak memiliki tiket masuk, dan saya hanya menonton dari tempat kos saya yang kebetulan rumah lantai 2. Lalu dari situlah saya mendengar musik, juga mendengar cerita rakyat tersebut karena ada pembesar suara. Tetapi kadang-kadang di saat suara mereka agak kecil, kadang-kadang kan kalau cerita itu tidak selalu kuat-kuat suara, lalu saya tidak bisa dengar suara seperti itu. Dan tinggal saya menyimak aja atau menduga-duga apa saja yang dikatakan oleh para pelakonnya.
Lalu usai tontonan, ya ceritanya mungkin bisa saya ikuti sebagian, tetapi yang pasti rasa puas atau sukacita tidak seperti mereka yang langsung menonton tersebut. Sebab saya juga tidak bisa bertemu atau menyalam para pemainnya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat renungan harian Shalom, ada dua kelompok pendengar yang berbeda makna dan menikmatinya. Yang pertama, mereka bisa ceria dan bersalaman langsung dengan pelakon cerita. Tetapi yang kedua, mungkin bisa senang, tetapi kadarnya sedikit sekali dan hanya samar-samar bisa kenal wajah pelakon. Dan yang tidak mungkin terjadi tentu bersalaman langsung. Bersalaman virtual saja waktu itu belum bisa dilaksanakan seperti kita sekarang ini. Karena ada salam virtual ya, tangannya dijulurkan di dekat kamera. Ya dari sana juga seperti itu. Ya kayaknya bersentuhan. Tetapi yang pasti tidak sampai, saudara. Dan mengapa terjadi seperti itu? Saudara-saudara tentunya sudah bisa tahu bahwa yang satu kelompok, yaitu yang pertama tadi, mereka karena punya tiket bisa masuk ke dekat panggung, lalu mereka bisa menonton, mereka bisa melihat, bisa juga sampai bersentuhan bersalaman. Sementara di pihak yang lain tidak bisa masuk karena tidak punya tiket. Kenapa tidak punya tiket? Tentu macam-macam. Tapi waktu itu karena saya sendiri yang mengalami, karena uang tidak ada untuk membeli tiketnya. Saudara, dalam nas malam hari ini ada pertanyaan orang banyak yang Yerusalem atas ungkapan Yesus kepada Farisi yang akan menangkap dia. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Keheranan orang banyak, bukanlah dia ini orang Yahudi dan dia berada di daerah kita? Apakah dia akan pergi ke daerah perantauan di daerah Yunani atau di luar daerah Yahudi, sehingga kita tidak dapat datang ke tempat di mana dia berada? Sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan tentang di mana dia berada bukanlah suatu atau beberapa tempat di dunia ini di luar daerah Yahudi. Dan itu mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang suatu tempat yang bukan di dunia ini, melainkan di surga, dari mana dia tadinya datang dan sebentar lagi dia akan kembali ke sana. Dia akan berada bersama dengan Bapanya di surga. Dan orang banyak, utamanya kaum Farisi, saat itu tidak akan dapat datang ke sana atau ke surga. Kenapa? Karena mereka tidak ada tiket. Sama seperti saya di masa remaja dulu, tidak bisa masuk ke tempat pertunjukan seni budaya Batak. Mereka ini tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Tentu akan beda dengan mereka yang punya tiket. Mereka akan bertemu dan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka akan disambut
dengan ramah dan disilakan duduk serta makan semeja dengan suasana sukacita. Lalu muncul pertanyaan kita, apakah tiket masuk dan bolehkah itu kita miliki? Tentu boleh. Kita semua memilikinya. Dan Tuhan Yesus sangat-sangat senang jika kita ingin memiliki tiket itu. Bahkan Tuhan Yesus pun amat senang melihat kita jika kita atau melalui kita orang lain juga memiliki tiket itu agar mereka bisa masuk ke surga. Inilah saudara-saudaraku yang menjadi pesan malam yang indah ini. Dengar, sekali lagi dengar, tiket itu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang disuruh untuk menyelamatkan manusia dari kematian kedua kali dan kematian rohani. Karena itu, terimalah dan sampaikanlah kepada orang lain supaya kita pun ikut masuk surga. Saudara-saudara kita juga ikut masuk ke surga. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, bahwa kami punya kepastian kami akan ikut serta di mana Engkau berada, di mana anak-Mu berada, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Dan kami juga punya kesempatan untuk mengajak, menyampaikan kepada saudara-saudara kami. Karena itu kuatkan kami dengan Roh-Mu, sehingga kami mampu menyampaikan kepada orang lain. Kuatkan kami juga di tengah kehidupan, supaya sungguh-sungguh Tuhan tetap di dalam keberadaan kami di jalan yang pasti menuju tempat-Mu. Tuhan, malam ini kami bawa dalam doa kami saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja ataupun tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan karena sakit. Tuhan, berkatilah mereka. Kami senantiasa siang malam mendoakan mereka. Karena itu Tuhan, dengarlah kami, supaya mereka juga punya kelegaan. Berkati semua teman-teman, terutama saudara-saudara yang sudah lama untuk mendampingi keluarga mereka yang sakit. Beri mereka ketabahan, kesabaran. Terima kasih Tuhan. Dalam istirahat malam kami pun sertai kami Bapa, supaya kami memperoleh kekuatan baru sehingga segar esok hari untuk melakukan tugas-tugas hari. Terimalah kami ya Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.